Halo semuanya, perkenalkan namaku Zena Geranina dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24030101010 angkatan 2024. Jadi di sini aku mau membuat program Python yang aku buat untuk tugas praktikum algoritma struktur data aku, yaitu membuat simulasi pemesanan tiket bioskop. Program kali ini aku akan memakai konsep OOP alias Object Oriented Programming. Untuk bagian awalnya sendiri, aku akan membuat kelas terlebih dahulu. Untuk yang penasaran kelas itu untuk apa? Jadi kelas itu berfungsi sama seperti function. Bedanya kalau function itu kan gunanya untuk mengumpulkan kode-kode biar nanti kalau kita mau gunain tinggal dipanggil functionnya aja. Nah, kalau kelas itu gunanya untuk mengumpulkan function-function yang akan kita gunakan nanti. Atau bisa dianggap wadah lah ya. Nah, untuk kelasnya sendiri itu sebenarnya bebas namanya, tapi di sini aku bakal pakai nama aku sendiri sesuai dari perintah Bapak Cepi. Duh, capek. Nah, ini adalah kelas yang udah aku buat. Untuk langkah pertamanya, di dalam kelas ini aku akan membuat fungsi init. Nah, fungsi init sendiri itu gunanya sebagai mesin utama dalam pembuatan kelas, dimana nanti di sini aku bakal nyimpen kode-kode atau data-data utama yang bakal sering dipanggil di dalam fungsi-fungsi lainnya. Di dalam sini aku bakal ngebuat kode film underscore kode, terus oke, jadi di sini bakal ada kode film, terus judul film, harga film, sama waktu penayangan filmnya. Untuk kode filmnya sendiri, aku bakal buat 5 kode untuk 5 jenis film. Untuk kode yang pertama itu ini bebas ya. Terus KF001, kemudian KF502, KF002, yang terakhir KF503. Salah. Ketinggalan ternyata ini. Nah, kalau buat filmnya sendiri untuk kode pertama, aku bakal masukin film jumbo buat kode pertama. Buat kode kedua bakal film Thunderbolt. Ini kan masih balls. Untuk film ketiga aku bakal pakai pabrik gula. Pabrik gula. Untuk film keempat aku bakal pakai film Mission Impossible. Dan untuk film terakhir aku akan memasukkan film Angkara Murka.
Untuk harga film pertama itu harganya 35.000, film kedua 45.000, film ketiga 35.000 lagi aja, film keempat 45.000, dan film kelima 45.000. Nah, buat waktunya itu untuk film pertama, waktunya itu bakal aku kasih 2 pilihan waktu. Untuk waktu yang pertama itu jam 1 siang, dan untuk pilihan waktu kedua itu jam 9 malam. Untuk film yang kedua, aku bakal kasih satu waktu aja, yaitu jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Untuk film ketiga, aku bakal pakai 2 pilihan, jam setengah 10 sama jam berapa ya? Jam 1 siang lah. Film keempat juga sama, aku bakal gunain 2 pilihan, ada jam 4 sore sama jam 9 malam lah ya. Dan untuk film terakhir aku gunain satu aja, jam 1 siang. Kalau udah di sini aku bakal nambahin 2 list kosong. Yang satu itu gunanya buat nyimpen ini, kursi yang dipesan. Kursi dipesan. Kosongin. Yang kedua itu buat nyimpen data di keranjang sebelum melakukan proses pembayaran. Nah, bagian fungsi ini tuh udah beres. Selanjutnya aku bakal ngebuat fungsi untuk nampilin daftar-daftar filmnya. Ini aku kasih daftar film ini aja. Untuk tampilannya itu sebenarnya bebas, kalian bisa sesuaiin sesuai selera kalian. Jadi kalau misalnya buat yang males ngebuat atau natanya itu buat kayak sekedar garis doang, itu nggak apa-apa, tapi di sini aku bakal ngebuat biar lebih rapih sedikit. Buat yang pertama itu aku bakal ngeprint dulu judulnya ya. Daftar film. Terus buat baris keduanya itu aku bakal tambahin garis. Sekali lagi ini opsional ya sifatnya, jadi kalau nggak juga nggak apa-apa. Buat banyak garisnya itu aku bakal pakai 60. Kemudian aku bakal nambahin ini urutan-urutan kayak kode, judul, harga, sama waktu. Kode itu jaraknya kita pakai 8. Jarak ini tuh kayak untuk mewakili spasi. Jadi misalnya kalau dari sininya mau ke di spasi 8 kali itu bisa, tapi biar lebih rapi sama nggak terlalu panjang, jadi kita wakili aja sampai 8.
Yang kedua itu kita tambahin judul. Berapa ya, jarak 25 aja deh. Kemudian kita tambahin harga. Buat jaraknya itu 10. Dan yang terakhir kita tambahin waktu. Ini kalau mau nambahin yang lain bebas, tapi karena di sini aku cuman pakai kode, judul, harga, sama waktu aja, jadi cukup segini saja. Kemudian biar lebih rapi lagi, di bawahnya juga mau aku tambahin garis. Garisnya yang ini aja lah. Sama ada 60 juga banyaknya. Kemudian aku bakal masukin data-data yang ada di sini itu biar nanti pas di daftar filmnya muncul secara berurutan. Caranya itu kita bakal menggunakan looping for in range. Lihat di kode. Nah buat waktunya itu aku bakal buat waktunya, karena ini kan waktunya ngejajar gitu, maksudnya kayak di bawahnya lah ya ibaratnya mah. Ini bakal aku buat mereka jadi sebaris dengan perintah join. Jadi ini fungsinya biar waktu sama yang lainnya tuh kayak sebaris gitu. Terus kita masukin datanya. Ini ya data yang ininya kita masukin ke sini. Nice. Terus kita tinggal print buat masukin kodenya. Pertama itu kita masukin dulu film kode. Ini berurutan ya, sesuai yang di sininya. Ini kan kode dulu, judul, harga, baru baru waktu. Dan kode buat jaraknya kita pakai 8. Mungkin kayaknya sama aja deh kayak gini. Oh iya, emang harus sama, sorry. Terus sel film judul, jaraknya 25 ya di sini. Kemudian harga, jaraknya 10. Dan yang terakhir itu waktu. Ininya jangan sampai typo ya, soalnya takutnya nanti malah terjadi error. Nah, jadi buat nampilin daftar filmnya tuh nanti tuh kayak gini kurang lebih. Sekarang aku bakal buat ini. Kita bakal lanjut untuk ngebuat fungsi untuk tampilan kursinya. Tapi di sini aku tegasin lagi sekali lagi, kalau di sini tuh opsional ya kalian
layoutnya mau kayak gimana, tapi di sini aku bakal buat kayak huruf sama angkanya itu kayak ngejajar di dalam kotak. Pokoknya aku buat yang nggak mirip, tapi setidaknya nggak jauh beda sama yang biasa kalau kita mau pesen di bioskop saat pemilihan kursi. Di sini kita langsung print buat judulnya. Oh salah. Oh berarti salah dong. Enggak, masalah aku salah. Oh enggak string Pak. Tampilan kursi, tampilan posisi kursi, di sini buat kursi yang udah dipesan itu bakal aku tandain X, sudah dipesan. Kemudian kita akan melakukan perulangan kembali untuk posisinya. Kita menggunakan for in juga sama, for baris dalam jangkauan range 65 sampai 75. Nah, jadi 65 sama 75 ini bukan apa ya? Bukan angka ya. Bukan angka 65 sampai 75, tapi 65 sama 75 ini tuh merupakan angka 1 merupakan huruf A sampai J. Ini bakal aku kasih keterangan A sampai J. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa nggak langsung dalam kurungnya itu nggak langsung A, J. Itu tuh karena kalau dalam bahasa apa gitu disebutnya tuh, pokoknya singkatannya tuh ASCII, itu tuh abjad atau huruf itu tuh dimulai dari 65. Jadi pokoknya kalau mau ngebuat program itu kodenya lah 65 itu mulai dari huruf A, 66B, pokoknya sampai seterusnya kayak gitu kurang lebih. Terus di sini kita bakal buat variabel baris. Di dalam variabel baris kita bakal ngelakuin perulangan untuk kolomnya. Kolomnya itu apa ya, bakal 1 sampai 17. Sorry, 1 sampai 16. 17 tuh karena emang harus dilebihin 1 aja. Terus kita bakal ngegabungin si kursi, kita buat tuh variabel baris, variabel kursinya. Di sini tuh kita bakal ngegabungin apa ya namanya tuh, huruf sama angkanya gitu biar rapih. Iya. Car baris terus kolom. Bentar, kayaknya salah deh ini tampilan kursinya. Tampilan kursinya itu
Oh iya, ini tuh ngegabungin biar nanti tuh hasilnya itu kayak A6, misalnya A1, A2, pokoknya A sampai 17, terus sampai J1 sampai J7, sampai J16 juga, sorry. Terus di sini kita lakuin perjabangan. Jika kursi di dalam data kursi dipesan, maka kalau dipesan itu yang munculnya itu XX kayak yang aku jelasin di awal. Tapi kalau nggak dipesan, tampilannya itu bakal kayak biasa, gabungan huruf sama angka biasa. Kalau udah ini kita bisa print langsung. Nah, kurang lebih kayak gini buat ngebuat tampilan dari kursinya. Terus kita bakal lanjut buat ngebuat fungsi namanya valid kursi aja ya. Pokoknya di sini itu kita bakal kayak ngecek apakah kursi yang pengunjung pilih itu sesuai atau tidak. Jadi ada atau tidak. Itu kita bakal cek di sini. Kursi. Di sini kita langsung aja jika, terus kita lihat ke variabel kursi. Jika kursi kurang dari 2, kurang dari 2, atau kita lihat lagi variabel kursinya. Len itu gunanya untuk melihat ya, buat yang tidak tahu. Atau lebih dari 3, maka akan ditolak. Kenapa false? Karena kan ini tuh si kode kursinya itu cuman 2-3 karakter, atau maksudnya tuh kayak misalnya A7 itu kan cuma 2 karakter doang, atau paling banyaknya itu J16 itu 3 karakter. Makanya kalau kurang dari 2 karakter atau lebih dari 3 karakter, maka itu bakal ditolak sama sistemnya. Kemudian kita bakal panggil variabel barisnya. Untuk baris atau baris itu bisa kita anggap sebagai huruf lah ya. Huruf ini kita bakal ngegabungin si ininya, kodenya. Kursi indeks ke 0 atau posisi ke 1. Jadi posisi ke 1-nya itu atau ini nih, posisi ke 1-nya itu bakalan abjad, dan buat posisi nomornya itu ada di ke 2 dan seterusnya, 2 sampai 3 ya, karena di sini cuman segitu aja maksimalnya. Kemudian kalau udah ini tinggal kita return baris ini. Nah, ini abjadnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dan nomornya itu dot isDigit. Buat yang nggak tahu, isDigit itu jadi harus berupa nomor
atau angka, jadi nggak boleh huruf wajib angka. Dan karakter pertama, buat karakter pertama sampai karakternya 16, jadi 1 sampai 16 gitu lah ya kurang lebih kalau dijelasin. Nah, jadi ini merupakan buat ngecek apakah kursi yang dipilih itu valid atau tidaknya. Kenapa ini kayak gini? Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat apa ya, pemesanan untuk program pemesanannya. Pesan tiket Zena. Oh, pantesan ini nggak harus pakai ini. Oh, nggak pakai. Sorry. Ternyata ini tuh ada error sedikit. Biar nggak error itu karena ini kan buat ngecek kursi. Jadi saya koma kursi karena ini fungsinya untuk mengecek kursinya. Ya gitu intinya mas. Berhenti. Oh ya. Ya kita lanjut ke sini ya. Biasa aja. Nah, jadi fungsi yang ini tuh bakal jadi yang terpentingnya. Kenapa kita bilang terpenting? Soalnya di sini tuh kita bakal ngebuat apa ya? Kayak jadi semua program-program atau kode-kode yang udah kita buat di atas tuh nanti bakal kita panggil buat diproses di sini. Si Oma. Aku karena ya detik seberapa ya? 7. Istirahat. Ya, itu. Tunggu, Oma. Ini aku. Apa itu? Gimana dong? Enggak apa-apa. Oke guys, mohon maaf tadi ada kendala ya. Oke. Jadi seperti yang tadi aku bilang, di sini fungsi ini tuh merupakan fungsi yang paling penting karena di sini kita bakal ngeproses semua program-program yang udah kita buat di atas. Nanti kita bakal panggil-panggilin semua di sini. Oke, yang pertama kita bakal panggil terlebih dahulu si daftar filmnya ya. Daftar film Zena. Salah. Self, bukan self. Pantesan muncul. Nah, di sini kita bakal ngebuat inputan buat nanti tuh si pengunjung biar bisa ngisi kode yang mau mereka pilih, kode film yang mau mereka pilih. Input. Terus kita ingin. Sorry. Ini dulu. Dash and begini sih. Bentar. Das kan apa pakai di sini? Das masih ini. Oh, salah. Bener kok.
Ternyata kita lupa memakai kutip ya. Set, baterai beak pi. Oh iya. Iya. Maaf guys, ada kendala lagi tadi habis baterai. Sini ternyata kita lupa menambahkan kutip. Apa ya yang bagus ini aja deh. Masukkan kode film. Oh, sorry. Jangan ketinggalan ya guys. Apaan sih? Selanjutnya seperti biasa, oh ini, jika kode yang mereka pilih tidak terdaftar di dalam data self film judul apa film kode ya itu kode lah. Oh ya, jika kode yang mereka pilih tidak ada di dalam data self film kode, maka kita bakal print apa ya, udah simpel aja lah, film tidak tersedia. Ini cuma bakal keluar kalau kodenya nggak muncul ya. Kalau kodenya muncul mah nggak bakal ini. Nah, aku coba. Nah. Kemudian kita bakal ngebuat indeks. Ya Allah. Indeks. Sedikit informasi, jadi indeks ini tuh kayak posisi gitu loh. Jadi buat kita nentuin film, kode film yang mereka pilih itu ada di indeks ke berapa. Misalnya buat contoh aja nih, misalnya mereka masukin kode KF001 buat film Thunderbolt. Karena kan kalau dalam ini tuh ngitungnya dari 0 dulu, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ketika mereka milih KF001, itu artinya mereka milih indeks ke 1. Gitu. Self.film kode.index kode. Kita langsung print aja. Kita langsung print buat ini ya. Kita langsung print kayak tampilan daftar-daftarnya kayak judul gitu. Sini pokoknya bakal ada judul. Jadi nanti ini tuh bakal diambil dari film judul, mana film judul? Ini film judul. Indeks. Pokoknya kalau dijelasin secara singkat, jadi nanti pas milih judul, nanti si judulnya itu ada di indeks keberapa, kayak yang tadi dijelasin, kayak gitu kurang lebih. Terus nanti bakal ada beberapa lagi, sebentar ya, biar cepat. Kelebihan. Nah, ini disebut. Terus judul bakal ada harga. Indeksnya ini juga jangan lupa diganti. Harga. Terus di sini bakal ada waktu tayang. Sebenarnya ini opsional ya, mau nambahinnya segimana banyak, tapi cukup segini aja lah ya.
waktu. Tapi kayaknya ini deh, biar nggak makan banyak tempat atau biar lebih rapi. Jadi buat waktu tayangnya itu kayaknya bakal aku joinin atau bakal aku kayak apa ya namanya, bakal aku satu barisin sama bagian-bagian yang lainnya biar lebih rapi aja. Terus kita panggil function tampilan kursi, tampilin. Terus nanti kita kasih kasih inputan lagi buat pengunjung buat milih kursi dengan tampilan yang udah disediain ini. Input, pilih kursi. Titik 2 aja langsung aja. Apa? Ini. Nah, kalau udah, kita bakal buat percabangan dimana jika kursi yang dipilih tidak valid, kita panggil aja langsung si valid. Nah, ini udah valid, maka akan di print kursi tidak tersedia. Terus kita return. Terus jika kursi yang dipilih itu ada, maksudnya valid lah ya, dalam artian valid atau ada di dalam data kursi dipesan, maka kita akan print kursi sudah dipesan. Terus di return lagi, jangan lupa harus dipanggil lagi. Nah, kalau udah, sekarang kita bakal ngebuat inputan untuk menanyakan kepada customer kita apakah mereka bersedia untuk menyimpan untuk menyimpan tiket yang sudah mereka pesan. Simpan ke keranjang. Pilihannya itu kita ini aja biar nggak terlalu panjang, Y atau tidak. Nah,
Jika mau disimpan, maka customer bisa memencet Y. Cukup Y saja. Terus kalau udah mesen, di dalamnya itu bakal ada tiket gitu, yang isinya itu berupa kayak kode, terus ini apa namanya, judul film, indeks, terus ada kursi, ada waktu, terus ada ini harganya juga. Kumang kewe. Bentar guys, aku ditawarin makanan ini. So kue nitip pakai tangki kumang kewe. Kayak kalau aku di TF kalau mau nitip. Sok, lihat guys. Ya, gara-gara aku membuat ini aku tidak bisa ikut ke Dadaha sayangku. Tapi tidak apa. Oke, kita lanjut saja. Setelah membuat isi tiketnya, di sini kita bisa menambahkannya ke keranjang. Tapi ini cuma bisa ditambahin ke keranjang kalau si customer itu pilihannya Y ya. Dot then tiket. Terus kursi dipesan juga kita tambahin. Terus nanti kita tinggal print aja dengan tiket sudah apa berhasil aja deh. Tiket berhasil ditambahkan. Nah, cepat ini aja. Tapi kalau misalnya nih si customernya teh menolak atau mencetnya tuh T, pilihannya tuh T alias tidak. Pilihannya itu T alias tidak, maka kita bakal print tiket tidak disimpan. Nah, buat buat proses program dari fungsi pesan tiketnya tuh kurang lebih kayak gini. Lumayan ribet juga, sama emang harus hati-hati karena ini juga ada yang merahnya nih, nggak tahu di mana. Mana merahnya? Mana anjay? Oh, nggak di dalam. Hah? Apaan tadi itu? Nah, kan jangan. Oke, kita lanjut aja ke proses selanjutnya. Sini belum selesai karena kita masih harus membuat fungsi tampilan keranjang. Astagfirullah Bapak CPS setting Pak. Tampilkan keranjang. Nah, kita aja judulnya biar ada WM-an. Oke, nama aku. Kita bisa langsung print buat atasnya ya, atau judul keranjang keranjang. Nah, set kita buat percabangan, pokoknya jika jika di keranjangnya pokoknya nggak ada alias tadi pasti customernya milihnya tidak, maka di keranjang itu kan otomatis kosong. Jadi keranjang menunjuk. Nah, jadi nanti yang munculnya itu untuk punten sih. Bang munculnya itu bakal
ini print keranjang kosong. Dirikan guys. Terus buat totalnya, karena kosong jelas tidak ada totalannya, jadi kita 0. Nah, tapi jika di dalam keranjangnya itu ada item atau ada tiket-tiketnya, alias si customer mencetnya Y, maka di dalam keranjangnya itu kita bakal print ini, bakal ada apa aja ya, bakal ada kode, yang bakal kita iniin, atau apa ya namanya di programnya mah, namanya ibaratnya mah item ke 0, item ke 0-nya kode. Terus ini biar rapi, mana dah, biar rapi aku mau nambahin garis, tapi ini tuh di keyboardnya mana ya, masih garis ini kan, oh ini garis. Nah, aku mau nambahin garis kayak gini di keyboard. Salah tuh, salah guys, ini harus di luar sini, nambahin nah kan udah merah kalau kayak gini. Terus kita bakal tambahin judul itu item 1. Ini kan gini penulisannya, item 0, ini item 1, benar-benar. Kita tambahin garis lagi biar rapi. Kita tambahin kursi itu item 2. Seperti biasa, kita tambahin lagi garisnya untuk rapi. Terus kita tambahin jam apa waktu ya, jam aja lah biar pendek. Kita tambahin jam itu item 4, sorry enggak gitu nulisnya, gini, kok 4, 3, sorry, item 3. Kita tambahin lagi garisnya guys. Terus yang terakhir kita bakal menambahkan harga atau item 4. Nah, kalau udah kayak gini itu kita tinggal ini totalin ininya. Soalnya kan mungkin bisa aja kan si customer itu milihnya atau belinya itu tiketnya lebih dari 1. Makanya kita buatin total. Milih 1 juga harus buat total sih. Kita buatin total item 4. Item 4 itu harga ya. Jadi total harganya lah ibaratnya mah. Terus kalau udah cukup di print aja. Itu udah dong. Total titik 2. Udah sih langsung. Sorry banget nih. Maaf ya, ini teh banyak yang tipe-tipe. Set, jangan dong. Aman. Jet. Nah, ini guys. Hati-hati ya. Ini soalnya kalau sampai kehapus bisa kacau. Karena rada sulit buatnya. Oke, untuk fungsi terakhir kita akan membuat fungsi pembayaran Gina. Benar kan?
benar-benar ya udah terakhir guys, pembayaran itu terakhir. Ini kita ini, jika tidak ada dalam keranjang alias keranjang masih kosong juga, atau mereka customer hanya melihat-lihat saja atau tidak jadi membeli, sorry nulisnya tipe mulu, keranjang, maka akan di print keranjang masih kosong. Nah, kan bagus biasanya. Terus kita panggil lagi si total ini buat dijumlahin. Kayak sum ini tuh ini ya buat penjumlahan kayak gitu, makanya kita gunain, harus digunain. Kalau enggak takutnya nanti tidak akan terjumlahkan dong. Item 4 alias harga ya, ingat tempat itu harga. Untuk item di shelf keranjang atau di dalam data keranjang, di dalam fungsi keranjang, data kita mah. Terus kita printnya itu, ingat guys, kalau mau print itu harus pakai string ya. Dan ini tuh bukan integer. Total bayar, Allahu Akbar saja. Total bayar, berapa total bayarnya? Total. Nah, kan cakep. Cakep Terus apa ya? Di dalam total bayar itu kan kalau kita mau bayar kan harus masukin data-data kita gitu loh. Jadi di sini buat data pertama itu kita bakal suruh pelanggan customer untuk menginput nama mereka ya, jelas. Nama pemesan atau nama pelanggan bebas, itu mah sesuaiin aja, boleh kayak gimana juga nggak apa-apa. Terus kita suruh bayarnya mereka mau pakai bank apa nih, bank atau e-wallet atau tapi udah disuruhnya bank hukum, bank aja deh, bank, suruh mereka masukin bank, pilih bank virtual account. Mana sih? Account. Terus tinggal di print kalau udah. Ingat pakai kutip karena ini string. Kode VA-nya itu kita masukin otomatis aja ya. Pakai NIM aku di sini. 0010. Benar kan ya? 240301000. Ya benar. Terus kita print lagi ucapan terima kasih ya kamu, nah ini namanya ya, soalnya kan kita nggak tahu namanya siapa nanti, siapa tahu namanya kan bisa Jahrab, Dia, Dwi, Asti, atau siapapun itu bisa. Terus kalau itu apa namanya, kalau udah kayak kok terima kasih, nah kalau udah selesai itu kita bisa langsung clear aja keranjangnya. Itu keranjang itu bisa langsung kita clear pakai dot clear, gampang sih kalau mau nge-clear mah. Nah yang susah itu kita harus fokus guys. Terus kita juga harus nge-clear ini
apa namanya, kursi yang udah dipesannya. Jadi biar bacaannya teh nanti nggak XX lagi. Kursi dipesan. Ini kita clear juga sama. Kita hapus. Biar kembali kosong. Nah, jadi untuk isi program-programnya tuh atau kode programnya tuh kayak gini ya kurang lebih. Ini saya nggak tahu kenapa kuning-kuning, nggak ngerti juga. Tapi harusnya nggak masalah lah ya. Aman lah. Nah, karena kita udah selesai, saatnya kita memasuki, belum tamat guys. Saatnya kita memasuki program utama. Jadi program utamanya kan kita ngebuat bioskop ya. Jadi jelas nama ininya, nama apa sih namanya ini deh? Nama variabelnya kita namain bioskop. Bioskop. Jena itu ini ya guys. Sorry, kok gini sih? Nah, ini nama kelasnya. Nah, kelas Jena. Jadi biar simpel, ini kita panggil aja deh. Terus kita lakukan pengulangan memakai while. Kenapa pakai while? Kenapa nggak pakai for in? Kan dari tadi kita pakainya for in. Soalnya kan kalau for in itu kan udah ditentuin mau sampai mana perulangannya berakhir. Sedangkan kalau while-nya sendiri itu dia cuman bisa berakhir sampai ke ini, ke tertentu, ke kasus tertentu lah, dia baru bakal berhenti kalau ada kasus tertentu saja. Kita akan print buat ininya dulu ya, buat daftar menu utamanya dulu. Das N gini kok beda warna sih, bentar das N gini bukan ya, das mana das iya bener kok ke kiri, maaf ya aku rada parno soalnya takut error. Das N menu utamanya itu jelas menu utama alias tampilan awalnya. Enggak, jangan gini, namanya kan Jena. Nah, ini mau aku kasih nama pakai nama bioskop aku guys, Jena Cinema. Nah, kalau udah kita bisa lanjut. Allahu Akbar. Kita bisa lanjut untuk print. Pilihan pertamanya ada daftar film. Terus ada ini. Pilihan keduanya itu ada pesan tiket. Terus yang pilihan ketiganya itu ada lihat keranjang. Lanjut, pilihan keempat ada pembayaran. Wah, 1 jam guys, banget semua. Dan pilihan terakhir, ini mah bebas ya, tapi aku disuruhnya cuma bikin 5 pilihan aja. Pilihan terakhirnya itu keluar. Mana sih? Oh, salah pencet, maaf guys. Keluar. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa ini masukin, pokoknya kita nanti bakal ini ya, nyuruh si pelanggan buat masukin mau milih yang keberapa. Input. Pilih menu
1 sampai 5. Kalau 1 sampai 10 kan nggak bisa dong. Jika pelanggan jika pelanggan memilih angka 1, harus pakai string. Angka 1, maka akan muncul data di dalam fungsi daftar film Zena. Kemudian, jika pelanggan memilih angka 2, maka yang muncul itu bakal pilih apa sih ini teh? Pesan tiket. Bakal fungsi pesan tiket Zena. Sama guys, kayak gitu ya. Sampai pilihan kelima. Jika pelanggan memilih 3, maka yang akan keluarnya itu bioskop.tampilan keranjang Zena. Jika pelanggan memilih nomor 4, maka yang keluar itu data di dalam fungsi pembayaran Zena. Pembayaran Zena. Terakhir, jika pelanggan memilih 5, maka akan keluar program selesai. Nah, jadi si perulangan while ini kalau dalam kasus yang ini baru akan dianggap selesai, perulangannya baru akan berakhir jika dan hanya jika pelanggan memilih nomor 5 saja. Oke. Kemudian kalau pelanggan gak milih apa-apa atau pilihannya bukan 1 sampai 5, itu yang muncul adalah pilihan tidak valid. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti kode program dalam membuat kotor. Sorry. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman kode program Python dalam pembuatan ini ya, dalam proses pemesanan tiket bioskop. Ya, hasilnya itu kurang lebih bakal kayak gini. Why? Kok ini sih? Kok setnya? Ini punya aku. What? Line 39 sebentar, ada error sih. Return false. Iya bener kok false.
Ternyata aku ada tipu nomor, bukan, ternyata ada tipu guys. Ini apa harusnya? Oh, ini ternyata harus ini. Aduh, harus gede pausnya. Terus yang ini nomor baris. Oh, sorry, nggak keliat. Oke. Yang ini itu kesalahannya ada di waktu ya. Waktu. Kenapa bisa salah? Tiket. Waktu apa karena nggak ada ya? Bentar guys, itu apa sih? Panda. Di sini waktu. Oh, takutnya ada yang salah gitu loh. Waktu. Why? Dadah, Hak. Oke, balik deh. Kalian. Kayaknya ada yang ketinggalan deh, guys. Neneng setung gandeng. Iya, aku teker nge-record. Kenapa sih? Lima. Udah. Gitu.